Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Begitu besarnya kasih setia Tuhan melimpah atas hidup kita, amin. Oleh karena itu saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati sepakat mau membawa korban pujian pengagungan kami kepadamu Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau disukakan atas setiap perjalanan ibadah kami pada hari ini. Dan ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah ya Tuhan yang kami puja dan kami sembah dalam hidup kami. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kesukaan kami hanya memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah Engkau Raja kami. Kami sembah sebagai Raja, Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
sembah Tuhan, sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Engkau Raja yang termulia, kami tinggikan sembah dan puji, hormat kami padamu Tuhan. Kami bebaskan jiwa kami, roh kami Tuhan, memujimu pada pagi hari. Lewat kami Tuhan dengan kuasa terima kasih Tuhan buat kebaikan pada kami, buat setiap karya-Mu yang terjadi, yang tergenapi dalam hidup kami. Oh haleluya. Oh ya rab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 . Kina rabaya sekatakarabo. Kina rab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 . Kina rab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 . Oleh semua karena kasih setia-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kina rabo ya rab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 . Kina rab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 . Kina rab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 . Kina memuji-Mu dan menyembah-Mu, itu yang kami rindu Tuhan. Kami terus menyembah, mengagungkan Engkau ya Allah kami. Kami sembah Tuhan. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu melawat kami setiap kami puji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi kita sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kaulah Raja. Tuhan adalah
kita. Woo! Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersuka bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Mari bersuka atas perbuatan Tuhan. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, Kau besar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Beri sorak-sorai, haleluya. Kami menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dan kami sungguh bersuka cita atas perbuatan-Mu yang ajaib. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi menari, bernyanyi, meninggikan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap untuk menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani setiap hari-hari kita. Oleh karena itu biarlah kita senantiasa mengucap syukur, menyembah Tuhan. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah.
Yang mau bersyukur sama-sama katakan, ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Urapannya limpah, urapannya melimpah. Urapannya melimpah, urapannya limpah di hidupku. Haleluya. Haleluya. Hanya satu nama yang terbaik, nama yang mampu membebaskan, nama yang mampu meneguhkan kita, nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi
kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Amin Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita buka pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita siapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman kebenaran-Mu yang senantiasa meneguhkan kami. Kami percaya bukan hanya sekedar melihat setiap karya-Mu yang terjadi, tapi karena firman-Mu yang tidak pernah berubah, yang selalu menuntun, yang selalu setia membawa kami pada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami, Roh Kudus pimpin kami untuk bisa merenungkan firman-Mu, bahkan menjadikan firman-Mu hidup di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dan berkati juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan iman kami nyatakan kepada-Mu ya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
kuasamu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kasih Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kita sampai saat ini. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang mungkin punya korelasi, punya hubungan dengan beberapa peristiwa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan tak pernah terlambat. Nah, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, maka terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, layaklah kami memuji Engkau. Hari ini beri kami hikmat, beri kami tuntunan-Mu, beri kami urapan-Mu, jadikan mata hati kami terang, untuk kami bisa mengenal Engkau dengan benar, dengan segala jalan-jalan-Mu, dengan segala rancangan-rancangan-Mu atas kehidupan kami. Kami minta pewahyuan-Mu turun atas kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu dan mengerti serta memahami. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul yang saya sampaikan pada hari ini adalah Tuhan tak pernah terlambat. Nah, firman Tuhan kita ambil di dalam pembacaan Yohanes pasal yang ke-11, ini dalam satu perikop tentang Lazarus dibangkitkan, saudara. Nah, dari satu perikop ini begitu banyak pesan-pesan Tuhan yang sedang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Bahkan kita melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Bahkan dari perikop ini pun bagaimana kita sedang diberikan sesuatu kepada Tuhan untuk kita bisa pahami apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Nah, dari perikop ini saya akan membacakan beberapa ayat saja dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ya, ada 3 ayat yang saya sampaikan di sini, tetapi nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca satu perikop itu karena di dalamnya begitu banyak pesan, begitu banyak pembelajaran yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Nah, saya ambil di ayat yang ke-6. Dari Yohanes pasal yang ke-11 dikatakan demikian, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, di mana ia berada. Ayat yang ke-14 dikatakan, karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat yang ke-17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada satu peristiwa ya, dimulai bahwa Lazarus sakit, lalu ada murid-murid berpesan kepada Yesus, menyatakan bahwa Lazarus sakit. Yesus mendengar, tetapi Yesus tidak segera datang ke tempat itu. Tetapi Yesus pergi ke satu daerah lagi. Lalu dalam perkembangannya, Lazarus mati akibat penyakit yang dia derita, saudara. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang mau kita pelajari dari ayat-ayat ini, saudara. Nah, tujuan khotbah yang saya sampaikan hari ini adalah agar setiap kita tidak mudah untuk menyerah pada keadaan, tetapi supaya kita
tetap berserah kepada Tuhan, dan nantikan pertolongannya dengan sabar, maka kita akan melihat mukjizatnya dinyatakan. Selalu ada rencana yang indah dalam kehidupan kita. Nah, tujuan khotbah saya supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita dari perikop tentang Lazarus dibangkitkan, saudara. Nah, kita melihat, saudara, bagaimana Yesus tidak segera datang untuk menjumpai Lazarus, untuk menjumpai Marta dan Maria yang membutuhkan pertolongan. Marta dan Maria punya satu pengharapan, begitu Yesus datang, Lazarus yang sakit didoakan dan sembuh. Karena mereka percaya, mereka sudah mendengar mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, pengharapan yang sama itu juga ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Di saat kondisi sekarang ini, kita sering datang kepada Tuhan dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tetapi sudah beberapa bulan ini, saudara, wabah COVID-19 ini terjadi atas kehidupan kita. Dan kita melihat banyak di antara kita yang kondisinya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, justru mengalami persoalan masalah. Bahkan ada yang mengalami kebangkrutan, ya omset yang mulai menurun. Bahkan ada satu kekhawatiran, dan kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Tetapi sampai detik ini, sampai saat ini, pertolongan Tuhan yang kita harapkan itu tidak segera terjadi, saudara. Sama dengan peristiwa Marta dan Maria. Punya sebuah kerinduan waktu mereka memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Mereka punya satu pengharapan, Yesus segera datang. Karena keluarga ini sangat mengasihi Yesus. Karena keluarga ini cinta akan Tuhan. Mereka berharap waktu mereka menyampaikan berita sakitnya Lazarus, maka Yesus segera datang. Tetapi respon Yesus justru sebaliknya. Respon Yesus justru tidak seperti yang diharapkan oleh Maria dan Marta. Justru Yesus tidak datang. Bahkan Yesus pergi ke daerah yang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada perasaan yang kecewa. Mungkin ada perasaan yang tidak mengenakkan di dalam diri kita. Mungkin kalau kita terjadi atas kehidupan kita, waktu kita punya masalah, mungkin itu sakit penyakit, mungkin kita datang kepada pendeta kita kasih tahu kepada pendeta kita, Pak, saya sakit, tolong datang dan doakan saya. Tapi ternyata pendetanya tidak datang. Mungkin kita kecewa. Mungkin kita sudah mulai berbicarakan yang negatif tentang pendeta kita, tentang hamba Tuhan. Tadi kita melihat di sini Marta Maria mungkin tidak meresponi dengan sesuatu yang negatif. Ya, tetapi kita bisa merasakan bahwa waktu kita ingin berharap agar Tuhan menjawab doa, tetapi Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang sedang Tuhan ajarkan dari peristiwa ini? Yang pertama, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yang sedang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, di sebalik dari semua peristiwa, Tuhan sedang ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Jadi waktu Tuhan Yesus mendengar berita Lazarus sakit, Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian.
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan di situ, tetapi yang Tuhan ingin tekankan itu berbicara bahwa rencana Tuhan, karya Tuhan itu akan selalu berfokus kepada kemuliaan Allah. Pertolongan Tuhan akan selalu berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Maka yang harus kita bisa pelajari di sini, mari kita mulai mengarahkan diri kita. Kita melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita? Yang kedua adalah di Yohanes pasal yang ke-11 ayat 15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Hal yang kedua, saudara, apa yang harus kita pelajari, apa yang Tuhan sedang ingin ajarkan kepada setiap kita lewat peristiwa ini. Yang kedua adalah supaya kita belajar percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Artinya Tuhan ingin supaya kita tidak terfokus kepada persoalan kita. Tapi marilah kita mulai datang kepada Tuhan. Dan belajarlah percaya akan rencana Allah. Belajarlah percaya akan firman-Nya. Belajarlah percaya akan rencana-rencana Tuhan. Akan janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Jadi yang kedua, pelajaran yang bisa kita raih adalah supaya kita bisa belajar untuk percaya. Lalu bagaimana kita belajar percaya? Apa yang ada, apa yang terkandung di dalam kepercayaan kita kepada Allah? Yang pertama itu berbicara bahwa percaya kepada Allah dengan segala aktivitasnya itu pasti menjadikan segala sesuatunya adalah jawaban doa. Di Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-8 ini berbicara tentang seorang perwira yang datang kepada Yesus. Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, hambaku sedang sakit. Perwira ini menginginkan Yesus untuk menyembuhkannya. Yesus berkata di ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Waktu Tuhan mau datang kepada hambanya ini yang sakit itu, perwira itu berkata, Tuhan, jangan engkau datang, cukup engkau mengatakannya saja. Saudara, satu keyakinan iman. Perwira ini percaya waktu Yesus mengatakannya, maka perkataan Yesus adalah berkuasa. Tinggal bagaimana kita menerima dengan keyakinan, dengan percaya bahwa segala firman Allah itu mendatangkan kebaikan. Akibat kepercayaan dari sang perwira ini, maka hambanya itu sembuh. Yang kedua, apa yang kita belajar dari percaya? Yang kedua adalah percaya seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita yakini, yang kita minta, yang kita doakan. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 24 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Percaya yang kedua ini berbicara tentang kita meletakkan keyakinan kita akan perbuatan Allah yang ajaib. Kita memiliki satu keyakinan iman bahwa waktu kita berdoa, waktu kita meminta, bahwa Allah kita di dalam Yesus adalah Allah yang selalu mendengar doa kita. Dan Dia akan menjawab setiap doa kita. Dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi percaya seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita doakan. Yang ketiga, saudara, apa yang kita pelajari dari percaya? Yang ketiga adalah percaya akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11
Ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kepercayaan kita. Bukan hanya sekedar doa-doa kita dijawab, tetapi Tuhan mau kepercayaan kita sepenuhnya kita sandarkan kepada Yesus. Bahwa Yesus akan menyatakan kemuliaannya lewat iman, percaya kita kepadanya. Nah saudaraku, dari Yohanes pasal yang ke-11 tadi, hal apa lagi yang sedang akan kita pelajari? Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari setiap peristiwa di dalam kebangkitan Lazarus ini, saudara? Yang selanjutnya adalah mari kita mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ke-8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudaraku, dari pelajaran tentang kebangkitan Lazarus, tentang sikap Yesus, maka yang Tuhan ingin untuk kita pelajari adalah mari kita andalkan Tuhan. Mari kita bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan segala-galanya. Waktu kita mengandalkan Tuhan, itu artinya kita sedang membuka kehidupan kita untuk Allah berkarya, untuk Allah berotoritas dalam kehidupannya, untuk kita setuju dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus perbuat. Waktu kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, sekalipun kita ada di tengah-tengah persoalan dan masalah. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Pelajaran yang harus kita terima selanjutnya adalah di Yohanes pasal yang ke-11 ayat 32. Waktu Tuhan Yesus datang, dia bertemu dengan Marta dan Maria. Marta dan Maria sama-sama bertanya, sama-sama berkata, kalau engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Kita di ayat ke-32 kita lihat Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah saudaraku, kita melihat di sini, sekalipun Marta dan Maria di dalam menyambut kedatangan Tuhan berbeda dengan cara penyambutan. Tetapi saya mau berkata, mereka punya harapan, menaruh harap kepada Tuhan. Sekiranya engkau ada di sini. Artinya bahwa mereka punya sebuah pengharapan bahwa Yesus sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi pelajaran yang harus kita terima dari peristiwa ini adalah, mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Allah, jangan biarkan pengharapan kita pudar hanya karena persoalan yang sedang kita hadapi. Hanya karena mungkin kita tidak melihat jawaban Tuhan, tidak melihat pertolongan Tuhan. Mungkin di saat kita sudah 4 bulan lebih pandemi ini berlalu dan kita mengalami persoalan yang luar biasa. Mari kita berharap kepada Tuhan. Kita sedang menunggu waktunya Tuhan. Waktu kairosnya Tuhan terjadi, maka mukjizat terjadi. Waktu kita mulai belajar, Yesus mulai datang. Yesus mulai memberikan pelajaran kepada semua orang, termasuk kepada kita. Dia datang dan dia berkata, di mana kamu baringkan Lazarus? Waktu Yesus sampai ke situ, Tuhan berkata, gulingkan batu itu. Artinya waktu kita ingin menerima kairosnya Tuhan, mukjizatnya Allah, pertolongan Tuhan, apa yang menjadi keraguan-raguan, kebimbangan dalam kehidupan kita, mari kita mulai buka, kita tanggalkan. Setelah batu itu digulingkan, Tuhan berkata, Lazarus
bangkitlah. Lazarus, keluarlah. Dan saat itu juga Lazarus keluar. Lazarus dibangkitkan. Mukjizat terjadi. Kita melihat seolah-olah Tuhan Yesus terlambat datang. Lazarus sakit, Tuhan tidak datang. Lazarus mati. Sepertinya terlambat. Tetapi ingat saudara, kairosnya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga saudara. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini, mari kita mulai belajar percaya, belajar berharap, belajar mengandalkan Tuhan. Maka kita sedang meletakkan hidup kita kepada otoritas ilahi yang besar. Mungkin kita melihat kelihatannya terlambat, tetapi kita memiliki sebuah keyakinan bahwa apa yang Allah akan kerjakan, sesuatu yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Sesuatu yang akan membuat kita mengalami kelepasan dan kelegaan. Waktunya Tuhan selalu indah terjadi atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita mulai terus berharap, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Allah yang hidup. Mari kita mulai meletakkan kehidupan kita kepada Dia. Jangan biarkan ada keraguan-raguan. Sekalipun mungkin kita melihat sangat kesulitan kita menghadapi situasi ini, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong setiap orang yang mengasihi Tuhan. Waktu Tuhan akan selalu indah bagi setiap kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kau berada, engkau mendengar tentang firman ini, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Arahkanlah hatimu, angkat wajahmu, pandanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap orang yang mendengar firman ini. Setiap mereka yang menjerit berdoa kepadamu untuk situasi kondisi sekarang ini. Tuhan tolong mereka. Jamah hati mereka, kuatkan dan teguhkan mereka, hiburkan mereka, pimpin dan tuntun mereka, pegang tangan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apabila tiba waktunya Engkau, kairosnya tiba, Engkau akan berkata kepada setiap kami, akan terjadi keberhasilan, akan terjadi keberuntungan, akan terjadi kesuksesan. Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu melakukan perkara yang hebat untuk setiap orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Bapak, sekali lagi berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan Yesus. Roh Kudus, berikan kekuatan, berikan penghiburan kepada mereka. Jangan biarkan ada keraguan-raguan. Jangan biarkan ada kebimbangan di hati mereka. Tetapi biarlah mereka dikuatkan setiap kebenaran firman Tuhan. Meneguhkan mereka, memampukan mereka untuk terus berjalan. Melewati badai persoalan. Karena mereka percaya bahkan bahwa mereka akan keluar sebagai seorang pemenang bersama dengan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih setiap umat-Mu yang sudah mendengar. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi aku percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Sampai rencana Tuhan, sampai rancangan Tuhan terjadi atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini Bapak Ibu bersama keluarga sangat diberkati oleh ibadah online kita pada hari ini. Bahkan terlebih kita diberkati oleh firman Tuhan melalui hambanya.
Dan ini waktunya kita akan memberikan persembahan secara online dan Bapak Ibu dapat memberinya di BCA dengan nomor rekening 380 146 7111 atas nama GBI Rawasari, dan CMB Niaga dengan nomor rekening 800 09403 9900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh beribadah secara online bersama keluarga, anak-anak, kakak, adik, rekan saudara, sanak saudara Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan kami juga bersyukur kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu, bahkan mendengarkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah benih firman-Mu itu berakar, bertumbuh, berbuah, sehingga kami menjadi berkat buat banyak orang. Dan oleh sebab itu Tuhan, inilah waktunya kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan sukacita, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman yang pertama, di hari Senin kita tidak ada kegiatan. Namun di hari Selasa kita ada doa terobosan jam 7 malam yang akan dilayani oleh PDP Petra Marinta Purba. Saya mengundang untuk Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa terobosan ini. Dan di hari Sabtu kita ada doa puasa jam 10 pagi di YouTube channel kita, yaitu GBI My Home Official. Di hari Minggu kita ada ibadah 2 kali, jam 8 pagi secara online di YouTube channel kita, yaitu GBI My Home Official, yang akan dilayani oleh Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya dan disertai oleh Perjamuan Kudus. Dan ibadah kita yang kedua itu jam 10 pagi secara offline, yang akan dilayani oleh Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya disertai Perjamuan Kudus. Dilanjutkan lagi, ibadah sekolah minggu kita tetap diadakan secara online di YouTube channel kita GBI My Home Official jam 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pengumuman tambahannya adalah Kabar gembira telah hadir di Klinik Pratama Rumah Sehat Betel, praktek dokter gigi, melayani perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, atau membersihkan karang gigi. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Lindung Magdalena di nomor 0812 75 96 0776, klinik di nomor 813 18 77 1975, dengan alamat di Jalan Rawasari, Komplek PSMTI Blok C nomor 2223, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Untuk jadwal praktek pada hari Kamis pukul 7 sampai 8 malam, pada hari Jumat pukul 6.30 sampai 9 malam, dan pada hari Sabtu pukul 4 sore sampai dengan 6 sore. Untuk via telepon pada hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 4 sore sampai dengan 8 malam. Dalam rangka hari ulang tahun GBI Jalan Gatot Subroto, Jakarta, di bawah pimpinan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diadakan doa puasa gabungan pada tanggal 12 September 2020 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai via Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dapat menghubungi Gembala Kul masing-masing. Minggu 6 September 2020 ibadah raya diadakan 2 kali. Ibadah raya pertama pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat secara online, dan ibadah raya kedua pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat secara offline, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya disertai Perjamuan Kudus, dan akan disiarkan secara langsung atau live streaming. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk ibadah raya offline. Ibadah raya offline ini untuk sementara diperuntukkan untuk pengurus skul, pengerja, dan penata layanan jemaat, dan diharuskan menggunakan masker atau face shield. Bagi yang kurang sehat atau yang baru sembuh dari sakit,
diharapkan beribadah dari rumah saja. Harap mempersiapkan persembahan sejak dari rumah dengan menggunakan amplop biasa saja. Dan persembahan langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan sebelum memasuki ruang gereja atau setelah ibadah selesai. Kotak persembahan akan disediakan di pintu masuk dan di pintu keluar. Dilarang menggeser atau memindahkan kursi dan dilarang berkerumun. Setelah ibadah selesai, diharap segera meninggalkan gedung gereja. Demikianlah warta sepekan untuk minggu ini. Saya Nobel Siagian beserta kru multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, pakai masker bila bepergian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita telah akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menyiapkan diri kita untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih lagi kita nyatakan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mau katakan Tuhan, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada, kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun kami berada di rumah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh waktu, Engkau tidak terbatas oleh tempat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami mau katakan Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami Tuhan. Ketika kami melangkah Tuhan, biarlah firman-Mu yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berkata Tuhan, Engkau baik buat setiap firman-Mu. Buatlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Kau pakai dia Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga besarnya. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan hamba-Mu.
Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Niko Tuhan yang ada di Jakarta Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Johan yang ada di Singapura Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Irwan Tuhan, juga hamba-Mu Pak Anen. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini, kemanapun mereka melangkah Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Pakai Tuhan mereka untuk membawa umat-Mu menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Berkati keluarga besar mereka Tuhan, kemanapun mereka melangkah, biarlah Tuhan Engkau menjadi perlindungan buat setiap mereka. Kau jauhkan mereka Tuhan dari segala penyakit sampar. Berikan kepada mereka Tuhan umur yang panjang, supaya Tuhan bisa menggembalakan umat-umat-Mu Tuhan yang Kau percayakan buat mereka gembalakan. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di pikiran-Mu. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di pikiran dan hati-Mu Tuhan. Kami tahu bangsa Indonesia ada di telapak tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi bangsa ini Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jokowi Tuhan beserta Pak Maruf Amin Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Kami tahu Tuhan bukan suatu pekerjaan yang gampang Tuhan untuk memimpin bangsa ini, tapi ada satu pekerjaan yang luar biasa yang Kau percayakan buat mereka. Kau pakai Tuhan mereka lebih lagi Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan mereka, biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu, di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat para medis yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini yang mereka sudah memberikan, mendedikasikan hidup mereka Tuhan untuk pelayanan kesehatan ini Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang melindungi mereka. Engkau yang menjauhkan mereka dari segala penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka. Biarlah Tuhan melalui tangan-tangan mereka Tuhan Engkau menolong setiap pasien yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendengar Tuhan banyak pasien-pasien yang bertemu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendengar Tuhan banyak pasien-pasien yang COVID ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar mereka Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang mengasihi pasien-pasien yang ada Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat Menteri Keuangan yang ada Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Engkau yang memimpin hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi keputusan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kepada dia kebijaksanaan Tuhan. Seperti Engkau memberikan kebijaksanaan kepada Raja Salomo Tuhan, Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang dia ambil itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat para menteri-menteri yang ada Tuhan. Biarlah mereka bersinergi Tuhan dengan pemimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan mereka Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tanpa Tuhan kami tidak berdiri tegak di bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa ini. Kami juga Tuhan berdoa buat para TNI Tuhan, Polri Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Biarlah Tuhan para menteri bisa bekerja sama Tuhan dengan presiden kami Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat Tanjung Pinang. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan tempatkan kami di kota ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau Tuhan, kami mau menjadi berkat buat kota ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap apapun yang
dikerjakan di Tanjung Pinang Tuhan, baik itu perekonomiannya Tuhan, baik pertambangannya, airnya Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Ibu Rahma Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan Kau berikan buat hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang dia ambil Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan, yang Kau percayakan Tuhan untuk bertumbuh di GBI My Home. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap usaha mereka, diberkatilah setiap pekerjaan mereka, diberkatilah anak-anak mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, biarlah Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan setiap apa yang mereka kerjakan itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat pembangunan The Green Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang sudah membuka Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat Tuhan, gereja ini akan berdiri teguh dan kokoh Tuhan. Biarlah Tuhan semua orang Tuhan datang berduyun-duyun untuk menyembah Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami akan berpisah. Sebelumnya Tuhan kami mau menerima berkat dari hamba-Mu. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.